Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 75. Tetapi bagaimanapun juga, Tumenggung Watang masih bersikap hormat kepada Raden Ayu Ranakusuma. Meskipun Pangeran Ranakusuma sendiri telah dianggap berkhianat, tetapi kebesaran namanya pada masa lampau masih saja membekas di setiap hati para prajurit, termasuk Tumenggung Watang. Demikian kereta itu berhenti di Kuncung Pendapa, maka Tumenggung Watang diiringi oleh dua orang perwira telah menyongsongnya dan dengan hormat mempersilahkan putri itu naik ke Pendapa. Raden Ayu Galihwarit yang telah turun dari keretanya itu memandang berkeliling, seolah-olah ia ingin mengenali kembali istana yang sudah agak lama ditinggalkannya. Bukan saja sejak Pangeran Ranakusuma dianggap berkhianat, tetapi jauh sebelum itu ia telah diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pangeran Ranakusuma sendiri. Marilah, silahkan Raden Ayu, Tumenggung Watang mempersilahkan. Raden Ayu Galihwarit tersenyum. Jawabnya, terima kasih. Apakah aku masih diperkenankan naik ke Pendapa? Tentu. Silahkan, Tumenggung Watang mempersilahkannya sekali lagi. Raden Ayu Ranakusuma itu masih saja tersenyum. Dengan langkah-langkah kecil ia naik ke Pendapa dan sekali lagi ia memandang berkeliling. Aku tidak melihat perubahan sama sekali, gumamnya. Ya Raden Ayu, sahut Tumenggung Watang, kami yang sekarang berada di sini berusaha untuk menjaga agar segalanya tetap seperti semula. Raden Ayu Ranakusuma mengangguk-angguk. Ia tidak segera duduk di Pendapa. Tetapi ia berjalan berkeliling. Dia matinya perhiasan dinding satu demi satu. Jambangan bunga yang tidak lagi berisi bunga di atas bancik berukir di sudut. Sayang, berkata Raden Ayu Ranakusuma, aku mendapatkan jambangan bunga ini dari Tuan Dungkur. Kenapa Ki Tumenggung tidak menyuruh salah seorang pelayan untuk mengisinya dengan bunga? Jambangan itu adalah jambangan yang sangat mahal. Buatan Cina dan berumur tua. Ki Tumenggung dapat menyuruh seseorang memetik bunga ceplok piring. Bukankah di sudut halaman samping terdapat beberapa batang bunga ceplok piring? Ya Raden Ayu, jawab Tumenggung Watang, tetapi aku tidak sempat melakukannya. Oh, para prajurit Surakarta tentu sedang sibuk, desis Raden Ayu, tetapi apakah aku diperkenankan melihat-lihat keadaan di dalam istana yang pernah aku huni ini? Tumenggung Watang menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, silahkan Raden Ayu. Tetapi aku mohon maaf bahwa aku tidak dapat mengantarkannya, biarlah perwira muda ini mengantar Raden Ayu melihat-lihat isi bekas istana Raden Ayu ini. Aku tidak mau mengganggu kalian. Kenapa harus mengganggu tugas seorang perwira hanya sekedar untuk mengantar aku? Aku mengenal rumah ini dengan segala isinya. Aku tidak akan tersesat sehingga tidak dapat keluar lagi, berkata Raden Ayu Galihwarit. Soalnya bukan demikian, jawab Tumenggung Watang, yang dengan serta-merta dipotong oleh Raden Ayu Ranakusuma. Baiklah. Aku mengerti. Kalian tentu mencurigai aku, karena aku adalah istri seorang pangeran yang dianggap berkhianat. Bukan saja suamiku yang terbunuh di peperangan itu, tetapi juga anak perempuanku. Bukankah Warih ada di sini? Ki Tumenggung Watang mengangguk-angguk kecil. Jawabnya, iya. Rara Warih memang ada di sini. Aku sudah mendengar semuanya, berkata Raden Ayu Sontrang. Anak gadisku itu ditangkap untuk memancing anak dungu yang menyebut dirinya putra Pangeran Ranakusuma itu. Tumenggung Watang mengerutkan keningnya. Sementara itu Raden Ayu Sontrang berkata, tetapi silahkan Ki Tumenggung. Aku tidak akan mengganggumu. Aku akan melihat-lihat isi rumahku. Jika para prajurit mencurigaiku, silahkan siapa di antara para prajurit yang akan mengawasi aku. Tetapi Raden Ayu, berkata Tumenggung Watang kemudian, aku menduga bahwa kedatangan Raden Ayu bukannya sekedar ingin melihat-lihat istana ini dan isinya, tetapi tentu berhubungan dengan keadaan Rara Warih. Tepat, jawab Raden Ayu Ranakusuma, nanti aku akan menghadap Ki Tumenggung setelah aku puas memanjakan kenangan masa lampau yang sangat menyenangkan itu. Tumenggung Watang mulai diganggu oleh perasaan jemu menanggapi sikap Raden Ayu Galihwarit. Ia bukan lagi istri seorang pangeran yang besar bagi Surakarta, justru sebaliknya. Nama Pangeran Ranakusuma di lingkungan para bangsawan di Surakarta telah menjadi buram. Di luar dugaan Tumenggung Watang, Raden Ayu itu pun berkata, maaf Ki Tumenggung. Barangkali aku terlalu memuakkan bagi Ki Tumenggung. Tetapi aku minta izin barang sejenak untuk melihat-lihat.
Mudah-mudahan dapat menjadi obat bagi penyakitku yang sudah beberapa lama masih saja selalu datang mengganggu. Mungkin Ki Tumenggung pernah juga mendengar bahwa aku mengalami satu masa yang sangat mengganggu dalam hidupku. Mudah-mudahan aku akan benar-benar dapat sembuh. Tumenggung Watang tidak telaten lagi melayani Raden Ayu Ranakusuma itu. Karena itu, maka diperintahkannya seorang perwira untuk mengikutinya tetapi sekaligus mengawasinya. Perwira muda itu mengikut saja kemana Raden Ayu Galihwarit pergi. Dimasukinya setiap ruang di dalam bekas istananya itu. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Tumenggung Watang, segalanya masih berada di tempatnya dan terpelihara baik. Di mana Warih disimpan? Bertanya Raden Ayu itu tiba-tiba. Di gandok Raden Ayu, jawab perwira muda itu. Gandok mana? Desak Raden Ayu itu. Gandok kanan, jawab perwira itu pula. Apakah aku dapat menengoknya? Bertanya Raden Ayu itu pula. Aku kira Raden Ayu akan dapat menemuinya, tetapi segalanya terserah kepada Tumenggung Watang, jawab perwira muda itu. Perwira muda itu menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Raden Ayu Galihwarit tersenyum. Katanya, baik. Aku akan menemui Ki Tumenggung. Ia berhenti sejenak, lalu, tetapi aku belum selesai. Aku ingin melihat semua ruang. Dari ruang yang paling ujung, sampai ke ruang tidurku. Perwira itu menjadi semakin berdebar-debar ketika tiba-tiba saja Raden Ayu itu justru membimbing lengannya seperti membimbing anaknya. Sambil tersenyum ia berkata, marilah anak manis. Jika anakku masih hidup, umurnya tentu tidak berada di istana ini. Terasa tangan perwira muda itu menjadi gemetar. Namun Raden Ayu itu tertawa, jangan takut. Aku tidak apa-apa. Aku tidak sedang kambuh. Aku sehat dan menyadari apa yang aku lakukan. Perwira muda itu tidak dapat mengelak, ketika mereka memasuki sebuah ruangan, maka Raden Ayu itu pun berkata, ini adalah bilik tidurku. Di sini aku tidur di saat aku masih akan terpaut banyak dengan umurmu. Perwira muda itu berdiri tegak di pintu bilik. Ia tidak mau melangkah lagi. Karena itu, maka Raden Ayu itu pun kemudian memasuki bilik yang cukup luas itu seorang diri. Kemudian duduk di atas pembaringannya yang masih saja seperti dahulu, alangkah senangnya masa-masa yang lewat. Tetapi sekarang suamiku sudah terbunuh di peperangan sebagai seorang pengkhianat. Bukankah begitu anak muda? Bertanya Raden Ayu itu sambil tertawa kecil. Perwira muda itu tergagap. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab, ya. Ya Raden Ayu, demikianlah agaknya. Raden Ayu Galihwarit tersenyum. Namun bagaimanapun juga, terasa jantungnya bagaikan tergores sembilu. Kenangannya mulai merayap menelusuri masa lampaunya. Di pembaringan itu pula Rudira dibaringkan seperti seorang yang sedang tidur nyenyak. Betapa ia terkejut ketika ia menyadari apa yang telah terjadi, sehingga kejutan itu telah mengganggu kesadarannya. Terasa kepala Raden Ayu Galihwarit mulai menjadi patung. Rasa-rasanya ia akan terlempar kembali ke dalam satu dunia yang buram, sebagaimana saat-saat penyakitnya akan kambuh. Untuk beberapa saat perwira yang menungguinya di pintu menjadi berdebar-debar. Ia melihat Raden Ayu Galihwarit itu memegangi keningnya. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Raden Ayu itu menghentakkan tangannya sambil bergumam di dalam hati, tidak. Aku tidak boleh gila di sini. Aku sedang berusaha untuk berbuat sesuatu untuk Rara Warih. Jika aku tenggelam dalam kenangan atas Rudira dan masa lampau, maka aku akan kehilangan lagi Warih. Perwira yang masih tegak di pintu itu heran melihat sikap Raden Ayu Galihwarit. Ia pernah mendengar bahwa putri itu mempunyai semacam penyakit yang mengganggu syarafnya. Karena itu, ia pun menjadi berdebar-debar. Lebih baik ia berada di medan perang daripada harus menghadapi seorang putri yang terganggu syarafnya. Perwira itu menjadi sangat gelisah. Ketika Raden Ayu Galihwarit itu berdiri sambil tersenyum, maka ia pun melangkah surut. Jangan takut anak muda. Mungkin kau pernah mendengar serba sedikit tentang penyakitku. Tetapi sekarang aku sadar sepenuhnya, berkata Raden Ayu Galihwarit, sekarang, antarkan aku kepada Ki Tumenggung Watang. Aku akan berbicara tentang Warih. Perwira muda itu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian mempersilahkan Raden Ayu berjalan di depan. Di luar sadarnya, perwira muda itu sempat mengamati Raden Ayu Galihwarit yang berjalan di depannya. Langkahnya kecil-kecil meskipun agak cepat, seirama dengan gerak lambungnya. Gila.
Ia sudah setua ibuku, perwira itu menggeram di dalam hatinya. Namun ia tidak dapat ingkar, bahwa Raden Ayu Galihwarit adalah seorang putri yang cantik dan nampak jauh lebih muda dari usianya, justru setelah ia menjadi agak kurus dan bertambah kuning. Memang agak aneh, berkata perwira itu di dalam hatinya, dalam keadaan sakit, ia masih tetap sempat memelihara kecantikannya. Tetapi perwira itu pun mengetahui, bahwa Raden Ayu itu tidak dalam keadaan sakit seperti orang sakit kebanyakan. Hanya kadang-kadang saja gangguan syaraf itu datang. Selebihnya, ia sebagaimana orang sehat-sehat saja, sehingga ia masih sempat juga ngadi sarira sebagaimana selalu dilakukannya. Sejenak kemudian, maka Raden Ayu itu pun telah dipersilahkan memasuki sebuah bilik yang cukup besar. Tumenggung Watang telah menunggunya dengan tidak sabar. Ia tahu pasti, bahwa Raden Ayu Galihwarit itu tentu akan menemuinya dan minta izin kepadanya untuk menemui putrinya yang ditahan di bekas istana Pangeran Ranakusuma itu. Silahkan Raden Ayu, Tumenggung Watang mempersilahkan. Raden Ayu itu pun kemudian duduk di hadapan Tumenggung Watang. Sebelum dipersilahkan, Raden Ayu itu pun berkata, Ki Tumenggung tentu sudah mengetahui maksud kedatanganku kemari. Ya Raden Ayu, jawab Tumenggung Watang, Raden Ayu akan berbicara tentang Rarawari. Ya. Aku ingin bertemu dengan putriku, berkata Raden Ayu Ranakusuma kemudian, apakah aku diizinkan? Pada dasarnya kami tidak berkeberatan Raden Ayu, jawab Tumenggung Watang, tetapi bukankah Raden Ayu sudah tahu, kenapa Rarawari itu ditangkap? Ternyata telah terjadi satu kesalahan sikap dari pasukan berkuda atau dari para senapati di Surakarta, berkata Raden Ayu Galihwarit, apa artinya Rarawari bagi anak tidak pedarakan yang menyebut dirinya putra Pangeran Ranakusuma itu? Maksud Raden Ayu, bertanya Tumenggung Watang. Apakah Ki Tumenggung menganggap bahwa Wari akan dapat dipergunakan untuk memancing Juwiring? Justru Raden Ayu itu pun bertanya. Tumenggung Watang mengangguk. Jawabnya, ya Raden Ayu. Karena itu, maka kami terpaksa untuk sementara menahan Rarawari di sini atas persetujuan para senapati. Dan kumpeni, Raden Ayu bertanya. Tumenggung Watang menarik nafas panjang. Kemudian jawabnya, ya. Atas persetujuan kumpeni. Tetapi persetujuan itu pada dasarnya karena keterangan-keterangan yang kami berikan. Tetapi Raden Ayu Galihwarit itu tertawa. Katanya, kalian salah hitung. Wari dan Juwiring bukan dua orang saudara yang mempunyai ikatan jiwani. Juwiring tidak akan menghiraukan meskipun seandainya Wari akan digantung sekalipun. Tumenggung Watang mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya, semuanya telah berubah sejak Raden Ayu sakit. Aku yakin bahwa keduanya telah menemukan diri mereka dalam hubungan dua orang saudara. Tetapi Raden Ayu menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku lebih tahu tentang jiwa anakku. Aku tahu bahwa pada suatu saat ia tidak dapat menolak tekanan ayahandanya untuk menerima Juwiring sebagai kakaknya. Tetapi aku tahu pasti, apa yang bergejolak di dalam jiwa anakku. Tetapi sebaliknya, aku juga tahu, apa yang bergejolak di dalam jiwa Juwiring. Tanpa Rarawari, Juwiring adalah satu-satunya putra Pangeran Ranakusuma. Untuk apa kebanggaan Raden Juwiring, bahwa ia adalah satu-satunya putra Pangeran Ranakusuma? Jika keadaan tidak berubah, mungkin ia akan mendapatkan hak atas warisan dari segala harta kekayaan Pangeran Ranakusuma. Tetapi sekarang tidak lagi. Tidak ada lagi yang berhak mewarisi kekayaan Pangeran Ranakusuma yang melimpah ini, karena Pangeran Ranakusuma sudah menentang Kanjeng Susuhunan. Tetapi Raden Ayu itu tersenyum. Katanya, pandangan Ki Tumenggung ternyata sangat sempit. Apakah Ki Tumenggung tidak memperhitungkan bahwa suasana akan berubah? Bahkan mungkin sekali Pangeran Mangkubumi akan menang, sehingga dengan demikian Juwiring akan dapat memperhitungkan warisan yang ditinggalkan oleh Pangeran Ranakusuma yang bagi perjuangan Pangeran Mangkubumi sama sekali bukan seorang pengkhianat, bahkan ia adalah seorang pahlawan. Raden Ayu itu berhenti sejenak, lalu, atas dasar perhitungan itulah maka Juwiringa justru ingin diangkat sebagai satu-satunya putra Pangeran Ranakusuma. Tetapi apakah Raden Ayu mempunyai perhitungan, meskipun hanya sepercik kecil, bahwa Pangeran Mangkubumi akan menang, bertanya Tumenggung Watang. Semua kemungkinan dapat terjadi, jawab Raden Ayu. Lalu, tetapi sudah barang tentu bahwa aku tidak akan berdoa demikian. Aku ingin keadaan tidak berubah. Karena dengan demikian, maka aku akan mendapat kesempatan untuk menuntut hak semua warisan yang ditinggalkan oleh Pangeran Ranakusuma.
Aku tidak dapat disertakan dalam kesalahannya, karena aku tidak terlibat di dalamnya. Bahkan pada waktu itu, seolah-olah aku memang sedang disingkirkan. Karena itu, maka akulah yang berhak untuk mendapatkan segala kekayaan Pangeran Ranakusuma. Sebelum segalanya terjadi, maka aku memang akan mulai dengan segala macam usaha untuk mendapatkan hakku kembali. Sudah tentu bahwa kemudian segala warisan itu akan jatuh ke tangan Rarawari. Tetapi Tumenggung Watang menggelengkan kepalanya. Dengan nada dalam ia berkata, aku mohon Raden Ayu dapat bertemu dengan Rarawari sendiri. Raden Ayu akan dajiat berbicara dengan putri itu. Raden Ayu akan tahu sikapnya. Mudah-mudahan Raden Ayu tidak kecewa karenanya. Aku memang akan bertemu dengan Wari. Aku ingin berbicara berterus terang, desis Raden Ayu Galihwarit. Silahkan. Biarlah seorang emban mengantarkan Raden Ayu, berkata Tumenggung Watang. Aku ingin berbicara dengan Wari tanpa orang lain. Aku ingin ia berbicara terbuka, jawab Raden Ayu Galihwarit. Tumenggung Watang menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, silahkan. Biarlah seorang prajurit mengantar Raden Ayu sampai ke bilik Rarawari. Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam-dalam. Kemudian seperti dikatakan oleh Tumenggung Watang, maka ia pun segera diantarkan oleh seorang prajurit menuju ke bilik Rarawari di Gandok. Kehadiran Raden Ayu Galihwarit membuat pulenya terkejut bukan buatan. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ibunya akan datang menemuinya. Rarawari masih tegak mematung di dalam biliknya ketika ibunya memberi isyarat kepada prajurit yang mengantarkannya untuk meninggalkan bilik itu. Demikian prajurit itu pergi, maka Raden Ayu itu pun segera menutup dan menyelarak pintu dari dalam. Untuk beberapa saat keduanya berdiri mematung sambil berpandangan. Namun Raden Ayu itu menyadari bahwa Rarawari masih dibayangi oleh kebimbangan perasaan. Karena itu, ketika Raden Ayu maju setapak, justru Rarawari mundur selangkah. Wari, desis ibundanya. Rarawari menjadi semakin cemas. Dengan bibir gemetar ia berdesis, Ibunda. Bukankah ibunda sedang sakit? Betapa pedihnya pertanyaan itu. Pertanyaan yang dilontarkan oleh anak gadisnya yang sangat dicintainya, tetapi yang dengan sadar Raden Ayu Galihwarit mengerti bahwa anaknya itu tentu merasa muak memandanginya. Aku memang sedang sakit, Wari, jawab ibunya hati-hati, tetapi ketika aku mendengar bahwa kau berada di sini, aku memerlukan datang menengokmu. Wajah Rarawari menjadi semakin membayangkan kecemasannya. Namun dalam pada itu ibundanya berkata, tetapi bukankah kau mengetahui bahwa aku tidak berbahaya bagimu? Dan meskipun aku sakit, tetapi ada kalanya aku sadar sepenuhnya tentang apa yang aku lakukan seperti sekarang ini. Tetapi kenapa ibu tidak tinggal saja di istana Eyang Sindurata? Jika ibunda kambuh di sembarang tempat, maka alangkah sakitnya hati keluarga Eyang Sindurata, desis Wari. Aku menyadari sepenuhnya Wari. Itulah sebabnya aku berjuang sekuat-kuatnya untuk tidak kambuh di sembarang tempat. Ketika aku memasuki bilik-bilik di bekas istana kita, rasa-rasanya hatiku mulai bergetar. Tetapi aku sudah mempunyai kekuatan batin untuk melawan kegilaanku itu. Justru pada saat aku mendengar ayahandamu gugur di peperangan, maka kejutan itu merupakan imbangan dari kejutan pada saat aku mendengar kakakmu terbunuh, justru di hadapan mataku, tetapi tanpa aku sadari. Rarawari bergeser surut. Ketika ibunya melangkah maju lagi, ia berkata, ibunda tetap di situ. Wari, desis ibundanya, aku sadar sepenuhnya. Dan aku sudah mendapatkan kekuatanku kembali untuk tetap sadar. Seandainya ibunda sudah sembuh, namun ibunda tentu tidak akan mengerti persoalan yang sedang aku hadapi sekarang, berkata Rarawari. Aku mengerti sepenuhnya Wari, jawab ibundanya, kau telah ditangkap oleh prajurit dari pasukan berkuda. Atas persetujuan para senapati di Surakarta serta Kumpeni, kau telah ditahan sebagai taruhan, agar kakandamu Raden Juwiring dengan mudah dapat ditangkap. Rarawari memandang ibundanya dengan tatapan mata yang aneh. Menurut pendengarannya, aneh pula bahwa ibundanya telah menyebut Raden Juwiring dengan sebutan yang lengkap sebagai kakaknya. Biasanya ibundanya sangat merendahkan Raden Juwiring dan menganggapnya bahwa Juwiring tidak sederajat dengan dirinya meskipun keduanya seayah. Sementara Rarawari masih dicengkam oleh kebimbangan akan sikap ibundanya, Raden Ayu Galihwarit itu pun berkata seterusnya, Wari. Aku telah mendengar banyak tentang persoalan yang kau hadapi. Jika demikian, sahut Rarawari,
apakah yang Karang Ibunda kehendaki? Aku ingin mendengar pengakuanmu. Bagaimanakah sikapmu terhadap tindakan ayahandamu dan kakandamu Raden Juwiring? Jawab ibundanya. Jika ibunda mengetahuinya, bertanya Rarawarih pula. Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti, anak gadisnya itu tidak lagi menaruh hormat kepadanya. Rarawarih tentu sudah pernah mendengar, mungkin dari mulutnya sendiri, atau dari mulut orang lain, bahwa dalam keadaan tidak sadar, ia dapat menyebut apa saja yang bagi seorang gadis seumur Rarawarih itu tentu akan sangat memuakkan. Tetapi Raden Ayu Galihwarit tidak akan ingkar. Ia justru telah mempersiapkan dirinya lahir batin untuk mengalami perlakuan apa saja dari siapa saja. Namun bahwa ia telah meletakkan dasar dan tujuan dengan penuh kesadarannya atas sikapnya itu. Karena itu, maka katanya kemudian, Rarawarih. Betapapun rendah martabat seseorang, namun ia akan tetap mencintai anaknya. Aku tahu bahwa kau memandang aku tidak lagi sebagai seorang perempuan yang pantas dihormati. Aku tidak berkeberatan, Warih. Aku mengerti perasaanmu. Tetapi bagaimanapun juga, aku merasa bahwa aku tidak akan dapat membiarkan kau disekap dalam keadaan seperti ini. Dan ibunda akan mengorbankan Kamas Juwiring agar aku dapat dilepaskan dari tempat ini, bertanya Rarawarih pula. Raden Ayu Galihwarit itu menahan gejolak perasaannya. Betapa matanya terasa panas, tetapi ia tidak mau menangis. Ia tidak mau hanyut ke dalam arus perasaannya yang tidak menentu. Jika demikian, ia akan kehilangan pengamatan diri, dan ia akan jatuh ke dalam suasana yang mengerikan bagi anak gadisnya itu. Karena itu, bagaimanapun juga ia yakinkan dirinya sendiri, bahwa ia akan tabah menghadapinya. Rarawarih mengerutkan keningnya ketika ia melihat ibundanya justru tersenyum. Katanya, Rarawarih, cobalah katakan, di manakah kau sekarang berdiri? Biarlah aku tahu di agan pasti, sehingga aku akan dapat mengambil langkah-langkah yang sebaiknya aku lakukan. Sebenarnya aku sudah menduga sikapmu sekarang. Tetapi aku ingin mendengar kau sendiri mengucapkannya. Aku berdiri bersama Kakang Mas Juwiring, jawab Rarawarih tegas. Sekali lagi Rarawarih terkejut ketika ia melihat ibunya mengangguk. Ibunya sama sekali tidak menunjukkan perubahan perasaan di wajahnya ketika ia mendengar pengakuan Rarawarih. Bahkan Raden Ayu Galihwarit itu pun kemudian berkata, aku yakin bahwa kau akan mengatakannya, Warih. Aku tidak mengerti sikap ibunda, justru Rarawarihlah yang kemudian menjadi bingung. Aku sudah mendengar serba sedikit, bahwa kau telah melibatkan diri, langsung atau tidak langsung. Kau ditangkap di padepokan Jati Aking dan bahkan para prajurit pasukan berkuda pun yakin bahwa kau akan dapat dipergunakannya memancing kakandamu Raden Juwiring, berkata Raden Ayu kemudian. Lalu, apakah yang akan ibunda lakukan? Berusaha memancing Kakang Mas Juwiring, bertanya Rarawarih. Aku tidak merasa aneh bahwa kau akan berprasangka demikian. Tetapi Warih, ternyata pengalaman batinku telah membuat aku berubah. Aku sudah bertemu dengan kakandamu Raden Juwiring. Aku sudah mendengar segala-galanya, jawab Raden Ayu Ranakusuma. Jadi, bagaimana sikap ibunda? Bertanya Rarawarih pula. Warih, desis ibundanya perlahan-lahan, aku tidak akan ingkar di hadapanmu. Kau tentu sudah tahu apa yang pernah aku lakukan, sehingga kau tentu menganggap aku seorang perempuan yang kotor. Tetapi bagaimanapun juga, aku masih berperasaan. Pada akhirnya aku melihat suatu perkembangan jiwani di dalam dadaku. Aku merasa bersalah. Sampai saatnya Pangeran Ranakusuma gugur, aku belum pernah mohon maaf kepadanya. Karena itu, berilah aku kesempatan untuk menebus segala dosa dan noda yang pernah melumuri kecantikanku. Ibunda, suara Rarawarih menjadi parau. Aku berkata sebenarnya, Warih. Aku akan mempergunakan sisa hidupku untuk berbakti kepada Pangeran Ranakusuma, desis Raden Ayu Galihwarit. Aku akan meneruskan perjuangannya, sudah tentu aku akan mempergunakan caraku. Wajah Rarawarih menjadi tegang. Apakah masih ada secercah kepercayaanmu kepada ibundamu ini, Nger? Suara Raden Ayu Galihwarit menurun. Terasa sesuatu tergetar di jantung Rarawarih. Betapapun kotornya, perempuan itu adalah ibundanya yang mencintainya dan yang sebenarnya juga dicintainya. Karena itu, di luar sadarnya, tiba-tiba saja matanya mulai mengaca. Warih, terdengar ibundanya berkata pula, aku mohon kau percaya. Aku sudah mengakui segala kesalahanku.
Aku mohon maaf kepadamu, justru kau seorang gadis yang sangat mudah melihat segala kesalahan dan dosa-dosaku. Selebihnya, dengan ikhlas aku sudah menerima Raden Juiring sebagai anakku sendiri. Apalagi setelah aku mengerti, betapa kuat hatinya dan ternyata ia seorang yang luhur budi, ibundanya berhenti sejenak, lalu, kau mau memaafkan aku, Warih? Rara Warih termenung sejenak. Namun kemudian ia pun berlari memeluk ibundanya. Pelupuknya tidak lagi mampu membendung air matanya yang mengalir bagaikan banjir. Seperti masa kanak-kanaknya, Rara Warih menangis di dalam pelukan ibundanya. Air matanya membasahi pangkuan ibundanya yang kemudian duduk di pembaringan Rara Warih. Betapa jantungnya bagaikan teriris sembilu, namun Raden Ayu Ranakusuma itu berusaha bertahan dari hempasan perasaannya. Ia masih dibayangi oleh satu kecemasan, bahwa jika ia terseret arus perasaannya yang tidak terkendali, maka ia akan dapat kehilangan pengamatan atas kesadarannya dan jatuh ke dalam keadaan yang akan dapat membuat Warih terguncang pula hatinya. Tidak, ia mengatupkan giginya untuk menahan hati, aku tidak mau kehilangan lagi. Aku tidak mau menjadi sampah yang tidak berarti di hadapan anakku sendiri. Dengan tangan gemetar Raden Ayu itu mengusap kepala anaknya sambil berkata, sudahlah Warih. Kita sudah sampai pada satu keadaan seperti ini. Penyesalan tidak lagi banyak membantu kita. Karena itu kita sekarang harus memikirkan, bagaimana kita dapat mengatasi kesulitan ini. Rara Warih mengusap wajahnya yang basah. Ia masih mendengar ibunya berkata, kita jangan kehilangan akal. Mungkin kau masih harus tabah untuk 1-2 hari lagi. Apakah yang akan ibu lakukan? Bertanya Rara Warih. Bersambung ke jilid 76. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.